Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Lailatul Badriah SPD. Saya selaku guru PAI di SMP Negeri 1 Tanjung Siang, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 2 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 25404110 Pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di SMP Negeri 1 Tanjung Siang untuk ujian kinerja pada kelas 8 dengan tema menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, gimana tadi di rumahnya udah pada sarapan belum? Sudah. Ya, gimana hari ini bersemangat gak buat belajarnya? Benar. Coba kita tepuk semangat dulu ya, biar belajarnya makin semangat. Nah, coba semuanya berdiri. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, silakan duduk kembali. Ya, hari ini siapa yang piket? Diki. Oh ya, Diki. Kelompok ini ya. Tadi udah disapu dan dipel belum kelasnya? Sudah. Nah, Ibu cek ya. Udah ya, udah bersih semua ya. Ya, sekarang kita sebelum memulai pembelajaran, udah siap? Nah, udah semangat ya? Ya, kita berdoa dulu dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Lutfi. Ya, silakan Lutfi ke depan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya, silakan duduk lagi. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang hadir berarti bilang hadir ya, acungkan tangan. Aditya, ya. Alifa tidak hadir? Oh ya, kenapa katanya? Sakit. Kemudian Alwi, Andri, terus Astri, Kanza. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan dulu lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu.
Ya, sekarang kita lanjutkan pembiasaan membaca surat pendek. Ya, hari ini kita membaca surat Al-Insyirah. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrah wa wada'na anka wizrah. Minggu lalu kita sudah belajar apa ya? Ya, kita sudah bab 2 ya, membuat poster generasi Qur'an. Ya, sekarang kita masuk ke bab 3. Coba Ibu tanya, di kelas ini siapa yang paling kalian percaya buat dititipi pesan atau barang? Siapa nih? Pina. Mana Pina? Nah, itu. Kenapa? Kenapa katanya? Karena Pina ini dapat dipercaya, dia teliti juga, tapi dan juga dia telah menghargai kepercayaan orang lain. Nah, ya subhanallah banget ya Pina. Ya, paling dipercaya di kelas ini. Ya, itu sesuai dengan materi kita hari ini. Yaitu temanya, judulnya menjadi pribadi yang amanah. Tadi dapat dipercaya ya, dan jujur. Nah, sebelumnya kalian lihat dulu tayangan ini. Itu orang itu musik. Mam. Ini dompetnya. Kasih ke dia. Ini ya, materi kita hari ini menjadi pribadi yang amanah dan jujur. Ya. Tuh. Kemudian tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian amanah dan jujur. Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk amanah. Ada amanah terhadap Allah, sesama manusia, dan diri sendiri. Kemudian peserta didik dapat menganalisis contoh penerapan sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah berperilaku amanah. Pengertian amanah yaitu berasal dari bahasa Arab. Ini di tasrif ya. Amanah yu'minu amanatan. Nah, dari bahasa Arab yang artinya aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Kalau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman, dan dapat dipercaya. Nah, sedangkan menurut istilah, apa tuh? Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia terhadap Allah, diri sendiri atau maupun orang lain, ya, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya, ya, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu pengertiannya, ya. Intinya berarti bisa memenuhi hak-hak
tadi? Ada hak untuk orang lain, Allah, dan dirinya sendiri, ya. Itu. Paham? Ya, tuh ya. Mau ditulis? Ya, poin pentingnya silakan ditulis dulu. Itu yang belakang kelihatan nggak? Nah, kelihatan, ya. Jelas ya. Yang kedua, dalil tentang amanah. Ini ada di Al-Quran, surat An-Nisa ayat berapa ini? 58. Ya, Allah berfirman, ya, kita baca bareng. Kelihatan jelas kan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas. Bentuk-bentuk amanah, ya. Apa aja? Yang pertama ada amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu diamanahi untuk apa? Yaitu tujuan utama kita di dunia itu untuk beribadah. Nah, paham? Yang kedua yaitu amanah terhadap diri sendiri. Nah, setiap anggota tubuh kita ini yaitu amanah. Kemudian yang ketiga, amanah terhadap orang lain, ya, yaitu manusia adalah makhluk sosial. Untuk menghindari keburukan dan masalah yang timbul diperlukan sikap amanah, tanggung jawab, menghormati, dan serta memberikan hak orang lain. Ya, misalkan Priscil nih sama Nadia dititipi pesan, ya, bilangin ke Peiza, saya nanti minjem bukunya, ya, misalkan. Nah, berarti harus dibilangin. Nah, itu amanah berarti ya, gitu. Kalau misalkan sama Priscil disampaikan, berarti itu amanahnya disampaikan ya, ditunaikan ya. Beda kalau enggak disampaikan, berarti enggak amanah. Nah, kelihatannya udah mulai lesu nih. Coba kita ice breaking dulu ya. Nah, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Nah, bisa ya? Itu materinya sampai situ ya. Sekarang kegiatannya kita diskusi ya. Silakan kalian berkelompok ya. Udah berkelompok ya ini? Ya. Sesuai dengan kelompok PAIBP yang biasa ya. Tuh. Bentar, Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Nah, di situ LKPD-nya udah ada ya? Udah. Nah, coba kalian buka halaman kedua, ketiga ya. Di situ ada studi kasusnya. Jika kamu jadi seorang bendahara, ya, teman kamu ingin meminjam uang kas itu. Jadi kamu jadi bendahara nih, ya, kamu nyimpen uang kas. Nah, teman kamu mau minjem uang kas itu. Kira-kira sikap kamu gimana? Nah, gitu. Silakan diskusikan ya. Satu orang harus punya pendapat. Jadi ditulis di LKPD-nya. Tulis nama anggotanya siapa aja ya. Kemudian ini pendapatnya ditulis di sini. Kemudian nanti kesimpulannya apa? Ditulis di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Malinda Hana Habibah. Perkenalkan nama saya Anugrah Fitriani Siregar. Perkenalkan nama saya Hurnisa Zahra. Perkenalkan nama saya Andri. Perkenalkan nama saya Muhammad Diki Rahayu.
Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami dari studi kasus tersebut adalah, yaitu yang harus kami lakukan adalah kami akan menolak dengan tegas namun tetap menghargai. Karena mau sedekat apapun kita harus menjaga kepercayaan bersama karena uang kas itu bukan hanya milik individu, tetapi milik bersama. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf, masih banyak kekurangan dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan. Kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 atas nama Pina Yunita Putri. Saya Elvina Najma Imani. Saya Citra Putri Oktaviani. Saya Muhammad Lutfi Aliuddin. Saya Aditya Nugraha. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari studi kasus tersebut. Yaitu yang harus kami lakukan adalah kami akan menolak dengan tegas, namun tetap menghargai perasaan teman. Uang kas adalah tanggung jawab kami, jadi kami tidak boleh menyalahgunakan walaupun untuk teman dekat. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Kelompok terakhir, kelompok 5, silakan. Ya, jawaban semua kelompok sama ya, hampir sama. Itu intinya ya kalian bagus ya. Benar ya jawabannya seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu jadi bendahara, teman dekat kamu minjem uang kas, berarti sikap kamu harus gimana? Ya harus menolaknya ya, secara pelan-pelan aja ya, karena itu kan teman dekat kamu ya. Itu harus dengan bahasa yang sopan ya, minta maaf ya, bahwa uang kas itu tidak boleh dipinjamkan atau dipakai untuk kepentingan pribadi ya. Kita refleksi dari materi tadi ya, dari awal sampai akhir. Sekarang kalian tuliskan ya bentuk amanah yang sudah kalian lakukan di minggu ini ya. Satu orang satu aja. Kira-kira apa nih? Ya, silakan ditulis ya. Kemudian perilaku amanah apa yang perlu kalian tingkatkan? Ya, satu aja, satu orang satu. Silakan tulis di kertas LKPD-nya ya. Tuh. Udah selesai? Udah ya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tentang materi amanah ya. Tadi kalian sudah refleksi ya. Coba dari per kelompok tadi kira-kira apa yang sudah kalian lakukan? Mungkin materinya udah selesai sampai situ ya. Ada pertanyaan nggak? Tidak. Ya, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Silakan dipimpin lagi oleh KM. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa selesai. Ya, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian ya. Kita lanjutkan minggu depan ya dengan materi jujur ya. Tadi karena baru amanah saja ya. Ya, cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.